Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang analisis permasalahan sumber daya manusia atau kualitas kelulusan dari segi kognitif, mental, dan karakter. Latar belakang penulisan. Meskipun ada kemajuan dalam aspek akademik, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih menghadapi tantangan dalam bentuk lulusan dengan mental tangguh dan karakter unggul. Sistem pendidikan yang terlalu fokus pada aspek kognitif mengabaikan pengembangan karakter dan mental. Pendidikan karakter seperti kejujuran diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah mental. Seperti korupsi, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menekankan pentingnya sumber daya manusia, yang tidak hanya unggul akademik, tetapi juga kompetensi dalam inovasi berpikir kritis dan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar pemerintah, pendidikan, dunia usaha, masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan karakter yang komprehensif agar sumber daya manusia Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah dari permasalahan sumber daya manusia atau kualitas lulusan dari segi kognitif, mental, dan karakter yaitu 1. Mengidentifikasi masalah dengan membahas dan menganalisis masalah utama yang terjadi pada kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan ketiga aspek tersebut. 2. Menyadarkan pentingnya keseimbangan dengan memberikan pemahaman, pembacaan tentang pentingnya keseimbangan antara kecerdasan akademik, mental, kuat, dan karakter yang positif untuk membantu sumber daya manusia yang baik. 3. Tujuan yang terakhir yaitu mendorong pemikiran siswa secara kritis dengan mengajak mahasiswa dan membaca lainnya untuk lebih kritis terhadap peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia yang siap menghadapi segala tantangan. Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan pada subtema makalah yang telah kami buat yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kualitas kognitif, dan yang kedua ada kualitas mental, dan yang ketiga kualitas karakter. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup pembahasan atau subtema. Yang pertama yaitu ada kualitas kognitif, dan yang kedua ada kualitas mental, dan yang terakhir ada kualitas karakter. Pembahasan pertama yaitu analisis kognitif. Nah, di sini kelompok kami berpendapat hal ini mengakibatkan rasa kecewa dan miris. Satu ujian singkat dijadikan penentu masa depan siswa, padahal banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, maka harus ada evaluasi terhadap sistem ini, tidak hanya mengandalkan UN yang menjadi patokan. UN perlu atau tidak? Menurut kami, ujian nasional dalam bentuknya yang sekarang memang sudah tidak relevan lagi. Sistem pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada ujian semata. Penilaian yang ideal harus mencakup dari berbagai aspek, seperti penilaian berbasis proyek, kemampuan komunikasi, kemampuan sosial, serta pengembangan karakter. Dengan demikian, sistem pendidikan dapat lebih mencerminkan potensi dan kemampuan siswa secara menyeluruh. Bukan hanya sekedar angka-angka dari hasil ujian, dengan saran yaitu dari segi kognitif, berfokus pada pengembangan diri, baik keterampilan maupun pengetahuan. Nah, ujian nasional atau UN ini selama ini digunakan sebagai salah satu indikator kelulusan siswa. Secara kognitif, UN menilai kemampuan siswa dalam memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan materi yang telah diajarkan. Tetapi, banyak fakta lapangan yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu tidak sesuai dengan proses dan hasil. Banyak siswa yang pintar namun hasil ujian mereka rendah. Dan yang kedua ada tekanan psikologis, yaitu saat menghadapi ujian, banyak siswa merasa tertekan yang menyebabkan ujian yang tidak maksimal. Dan yang terakhir yaitu ada sarana dan prasarana. Nah, maksudnya ini yaitu sulitnya akses pada daerah terpencil akan berpengaruh pada kualitas belajar yang menyebabkan sulitnya bersaing pada secara kognitif dibandingkan siswa di daerah perkotaan. Selanjutnya, pembahasan analisis mental.
Berdasarkan pengalaman tahun lalu, kegiatan training motivasi sangat signifikan dalam memacu keseriusan siswa dalam belajar. Setelah mendapat training motivasi, para siswa lebih rajin belajar dan rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mengajak siswa ke depan untuk mempraktikkan teknik visual dan vokal, cara agar mampu tampil visual yang penuh percaya diri, jaga kontak mata, ekspresi wajah yang penuh antusias, gestur terbuka, dan pakaian rapi. Hal tersebut dapat meningkatkan keberanian dan percaya diri pada siswa. Pembelajaran setiap sekolah berbeda, maka indikator kelulusannya harus berbeda. Dengan perbedaan indikator kelulusan siswa saat ini, menurutnya akan siswa lebih giat belajar dan matang dalam merencanakan masuk perguruan tinggi. Banyak fakta dan data terungkap terkait kecurangan pelaksanaan UN dari SD sampai SMA. Kemudian mengubah UN tidak lagi sebagai penentu kelulusan siswa, tapi pemetaan keberhasilan siswa. Pendapat dari kelompok kami yaitu ketiga fakta di atas berfokus pada ujian nasional dan public speaking yang sangat penting untuk mental siswa, di mana mental ini sangat dipengaruhi pada diri siswa untuk lebih bisa percaya diri. Solusi yang komprehensif dan mendasar seperti yang biasanya ditawarkan oleh Islam dari segi mental yaitu yang pertama, penguatan keimanan dengan membina hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah seperti salat dan zikir. Lalu bertawakal yaitu dengan berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal dan menerima ketetapannya dengan lapang hati. Selanjutnya pembahasan analisis karakter. Resume dari ketiga fakta di atas yaitu sama-sama membahas pentingnya pendidikan karakter untuk siswa, di mana pendidikan karakter ini pada kualitas kelulusan siswa sangat berperan penting, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga fakta ini sangat berkesinambungan. Pada fakta ke-1 dengan judul di atas membahas mengenai pendidikan karakter menjadi nomor 2 setelah literasi dan numerasi untuk kelulusan siswa SD lanjut ke SMP. Pada fakta kedua membahas tentang pendidikan karakter yang dapat mencetak kelulusan unggul berkarakter Islam. Fakta ini memiliki program panca karakter yang dapat menanamkan kedisiplinan dan membentuk kebiasaan sejak dini. Sedangkan fakta ketiga membahas tentang kelulusan di Provinsi NTT yang termasuk masih banyak kegagalan dalam kelulusan dengan berbagai alasan. Sehingga pada fakta ini pendidikan karakter menjadi acuan agar pendidikan di NTT lebih terfokus. Karena adanya kurikulum merdeka, ini masih tergolong buruk untuk siswa maupun guru. Pendapat. Menurut pendapat kelompok kami kecewa karena pendidikan karakter ini kurang diupayakan, sehingga anak-anak yang lulus maupun belum lulus masih kurang menguasai pendidikan karakter yang baik untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan adanya fakta kedua tadi dapat disimpulkan mengupayakan pendidikan karakter untuk siswa tidak hanya pemerintah, tetapi juga guru maupun siswanya sendiri, sehingga menciptakan karakter yang baik untuk siswa. Saran, pendidikan karakter ini harus diperbaiki lagi ke depannya, dan perlu ditingkatkan agar siswa menjadi lebih baik dalam mencari ilmu maupun membagi ilmu yang ia dapat setelah lulus, sehingga siswa yang memiliki karakter baik dan patut dicontoh. Tak hanya itu, pendidikan karakter ini merujuk pada akal dan moral siswa, agar siswa ke depannya dapat memahami konsep kejujuran, keadilan, dan toleransi yang menjadi dasar dalam berinteraksi dalam bersama. Ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan dan kesimpulan dari makalah dengan tema permasalahan SDM atau kualitas lulusan dari segi kognitif, mental, dan karakter yaitu kita dapat mengetahui berbagai masalah dari sumber nyata dengan permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan yang pertama yaitu kognitif, yaitu masalah atau gangguan yang terjadi pada proses berpikir siswa atau membuat suatu keputusan. Permasalahan kedua yaitu segi mental, gangguan yang akan mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang siswa yang akan berdampak pada pembelajaran. Permasalahan yang terakhir yaitu karakter. Permasalahan ini berkaitan dengan sifat
sikap atau kepribadian seseorang siswa yang mempengaruhi cara mereka berpikir. Harapan dan saran. Harapan dan saran dari kelompok kami berdasarkan makalah permasalahan SDM atau kualitas kelulusan dari segi kognitif, mental, dan karakter, yaitu semoga pemerintah, guru, dan siswa kedepannya dapat lebih baik dalam menangani berbagai permasalahan yang berkaitan dengan berita tersebut, sehingga siswa dapat lebih berkembang lebih maju. Sekian presentasi dari kelompok saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.